Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Sari, saya dari Program Manajemen dengan FM 2021-130035. Dan kehadiran saya di sini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Organisasi, Perusahaan Harus Kewenangan dan Informasi. Di sini ada topik pembahasan yang dimana saya akan membahas yang pertama adalah latar belakang, kedua materi pembahasan, yang ketiga ada kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri ini, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ternyata itu merupakan pengembangan dari pengguna dan pengembangan sistem sangat berkembang dengan pesat. Dan spesialis-spesialis informasi sebuah perusahaan seluruhnya itu terdiri dari atas analisis sistem administrator berbasis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Dan pengetahuan sendiri ini pun dapat di dalam seperti perangkat lunak, database, pengetahuan khusus yang dimiliki oleh para pengguna komputer dan spesialis informasi ketika sistem informasi yang pertama dikembangkan dan oleh para spesialis. Dan untuk sebuah perusahaan ini dan para penggunanya itu mampu nih ikut berpartisipasi dalam berkompetensi pengguna akhir dan akan menikmati keunggulan atas perusahaan yang penggunanya tidak mampu pengetahuan mencerminkan bahan-bahan yang dapat dipelajari. Dan untuk keahlian sendiri itu biasanya meliputi kemampuan-kemampuan yang ditingkatkan oleh pendidikan dan pengetahuannya. Aplikasi otomatisasi kantor yang pertama awalnya itu dirancang untuk digunakan oleh para pegawai, sekretariat, dan juru tulis. Namun, aplikasi tersebut tak berapa lama menyebarkan ke tingkat manajerial dan profesional, dan aplikasi ini dimungkinkan oleh suatu konsep yang disebut sebagaimana kantor maya, yang dimana para pekerja itu tidak harus secara fisik bertempat di lokasi kantor agar dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya. Yang kedua, ada itu ada pembahasan yang pertama saya akan membahas organisasi layanan informasi merupakan unit yang ada di dalam perusahaan yang dimiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi tersebut dan di dalam organisasi ini ada layanan informasi ini ada dua hal yang pertama sumber daya informasi dan yang kedua adalah spesialis informasi dan poin kedua ini sumber daya informasi yang dimana merupakan aktivitas yang dijalankan oleh para manajer dan semua tingkatan di dalam suatu perusahaan dengan bertujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Poin ketiga, ada struktur organisasi layanan informasi yang dimana awalnya itu untuk struktur organisasi layanan pada tahap ini, informasi biasanya itu menggunakan struktur dan perusahaan itu mulai mendesentralisasikan sumber daya informasinya ini dengan cara mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenangan bagi unit-unit untuk memutuskan bagaimana sumber akan diaplikasikan. Dan yang poin keempat ini ada struktur organisasi inovatif yang dimana untuk partai modelnya ini merupakan layanan dari informasi yang bekerja di area-area dalam menggunakan teknologi. Informasi ini juga menghasilkan inovasi bisnis untuk scale model, bahwa sumber daya yang telah memperoleh begitu peluang pasar berdatangan dan harus dengan cepat juga dilepaskan ketika peluang tersebut tidak terjadi lagi. Dan sehingga untuk mempertahankan biaya tetap pada tingkat di minimum. Poin kelima, di mana ada kriteria karir di bidang layanan informasi. Berikut ada beberapa hal nih yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu computer literally, yaitu adalah kemampuan di mana dalam kita menggunakan sumber daya komputer guna untuk mendapatkan pemrosesan data yang akan kita butuhkan. Yang kedua, ada information literally, yaitu merupakan pemahaman mengenai pengguna informasi setiap langkah proses suatu pemecahan masalah. Dan yang C ini ada bisnis fundamental yang dimana merupakan hal yang berkaitan dengan topik-topik pembahasan mata kuliah sarjana dan master bisnis, contohnya akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, dan sistem informasi manajemen. Yang ke D, itu ada sistem teori, merupakan suatu hal yang menjelaskan nih bagaimana kita menggambarkan suatu fenomena bentuk struktur sistem normatifnya. Yang E ini ada sistem modeling, F keahlian di bidang komunikasi, G-nya kemampuan menganalisis, H kreativitas, dan yang terakhir adalah kepemimpinan.
Nah, di poin ke-6 ini ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor itu apa sih? Merupakan seluruh sistem nih yang berkaitan dengan semua sistem elektronik, formal maupun elektronik informal. Dan yang pastinya itu terutama berhubungan dengan komunikasi nih, informasi dan dari orang-orang di dalam luar dan di luar perusahaan. Dengan seiring berjalannya waktu dan untuk bertambah kemampuannya komputer sendiri, di kalangan para manajer dan profesional, mereka akan menyadari nih akan apa yang ia dapat, yaitu adalah menggunakan berbagai macam aplikasi untuk ia mengambil keputusan. Dan poin berikutnya ada organisasi maya. Apa sih organisasi maya itu? Nah, organisasi maya itu merupakan sebuah nih sistem yang telah dirancang yang tidak terikat dengan pada lokasi fisik dan terbentuk organisasi maya. Dan ini dilatar belakangi oleh suksesnya pelaksanaan dari kantor maya sebelumnya dan ketika pelaksanaan kantor maya itu sukses, maka akan menjadi inspirasi untuk membuat sites yang lebih luas lagi yaitu adalah organisasi maya. Dan yang poin ketiga ini adalah kesimpulan, yang dimana kesimpulan yang telah saya buat adalah sistem informasi manajemen ini merupakan salah satu dari 5 subsistem CBS, dan untuk tujuannya itu adalah apa nih, untuk memenuhi kebutuhan suatu informasi umum semua manajer di dalam perusahaan atau di dalam organisasi-organisasi dan perusahaan. SIM ini juga menyediakan berbagai macam informasi, pemakaian dalam bentuk laporan, output, berbagai simulasi lainnya untuk para manajer dan para spesialis informasi ini dapat juga untuk membuat program yang dirancang untuk mengubah dampak negatif menjadi dampak positif. Nah, dan untuk sistem informasi manajemen ini mencerminkan suatu sikap yang menginginkan agar komputer kita tuh tersedia untuk semua pemecah permasalahan yang ada di perusahaan. Dan ketika sistem informasi manajemen ini berada pada tempatnya, ia akan berfungsi seperti yang telah kita inginkan. Dan bagaimana sistem informasi manajemen ini juga dapat membantu kita nih dan para manajer di dalam luar maupun di luar perusahaan yang mengidentifikasi dan memahami suatu masalah. Cukup sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.